Media pembelajaran bahasa Indonesia tentang kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Jawaban, sebelum makan Aldi mencuci tangan dan berdoa. Kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek atau pelaku yang ditanyakan. Contoh, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawaban, yang belajar di kamar adalah Deno. Kata tanya di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Contoh, di mana Alvin membaca buku? Jawaban, Alvin membaca buku di perpustakaan. Kata tanya kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contoh, kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya? Jawaban, Edo berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Minggu. Kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal.
Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana Nina berangkat sekolah? Jawaban, Nina berangkat sekolah dengan naik sepeda. Kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contoh, mengapa Adi rajin belajar? Jawaban, Adi rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Dampak perubahan lingkungan. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Hal ini tentu membuat hutan menjadi gundul dan populasi tumbuhan dan hewan berkurang bahkan punah. Penggunaan bahan kimia dan pestisida. Contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen. Bahan ini dapat mencemari lingkungan sehingga akan mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh penggunaan pestisida adalah untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Eksploitasi sumber daya laut. Pada umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga menyebabkan minyak mencemari laut, mengganggu ekosistem laut, dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat. Hal ini memacu terbentuknya permukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Perburuan liar. Perburuan dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali. Nah, teman-teman, itu tadi adalah dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Kita akan belajar mengenai tari merak. Anak-anak semua, apakah kalian pernah melihat tari merak? Ya, tari merak yaitu sebuah tarian yang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai properti tari merak.
Properti tari merak menjadi salah satu ciri khas tarian ini. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kalian bisa memperhatikan pada gambar di sebelah kanan kita. Kain dan baju yang digunakan oleh penari tari merak ini menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah dan dilengkapi mahkota untuk memperindah tarian ini. Berikut properti yang digunakan oleh penari tari merak beserta fungsinya. Yang pertama ada siger, merupakan mahkota yang bentuknya agak melengkung dan menonjol di bagian depan menyerupai kepala burung merak. Properti ini digunakan di kepala penari yang berfungsi sebagai simbol keanggunan sang penari. Yang kedua ada Garuda Mungkur. Garuda Mungkur ini berbentuk seperti burung merak yang terbuat dari bahan berkilau dan dapat memantulkan cahaya saat terkena sorotan lampu. Kilauan ini mewakili cara burung merak menarik pasangannya di alam liar. Yang ketiga ada sesuping. Sesuping ini biasanya diletakkan di bagian telinga penari. Sesuping digunakan sebagai hiasan agar lebih nampak seperti burung merak. Yang keempat ada apok. Apok ini diletakkan di bagian dada penari untuk menutupi bagian bawah leher hingga atas dada yang tidak tertutupi oleh properti baju atas. Apok berfungsi untuk membuat penari nampak eksotis dan enak untuk dipandang mata. Selanjutnya ada rok. Rok yang dikenakan oleh penari merak memiliki corak yang menyerupai burung merak. Warna rok ini biasanya disesuaikan dengan warna kostum secara keseluruhan. Jadi, jika kostum yang digunakan berwarna merah, maka rok yang dikenakan juga berwarna merah. Sebaliknya, jika kostum yang digunakan dominan warna hijau dan hitam, berarti rok yang digunakan berwarna hijau hitam. Selanjutnya, properti yang digunakan oleh penari merak adalah sayap. Sayap ini merupakan sejenis selendang yang menempel dengan bagian belakang baju atasan, sehingga dapat dibentangkan seperti sayap merak. Untuk warna sayap ini disesuaikan dengan warna keseluruhan kostum yang dikenakan, seperti halnya rok. Jadi, warna yang digunakan rok dan sayap ini disesuaikan dengan warna kostum yang digunakan oleh penari secara keseluruhan. Properti selanjutnya adalah sabuk hiasan. Sabuk hiasan ini berfungsi sebagai hiasan dan pengencang busana yang dikenakan oleh penari. Sabuk hiasan ini biasanya digunakan oleh penari di bagian pinggang. Dan selanjutnya ada sampur. Sampur merupakan properti yang berbentuk mirip bulu burung merak. Sampur ini terbuat dari bahan tisu. Properti tari merak selanjutnya adalah kilat bau. Kilat bau ini merupakan aksesoris yang terdapat pada kedua bau penari merak. Kilat bau berfungsi membuat penari terlihat lebih anggun dan mempesona. Dan properti yang terakhir adalah gelang. Gelang digunakan pada pergelangan tangan penari merak. Nah, anak-anak, demikian mengenai properti yang digunakan oleh penari tari merak dan fungsinya.
thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. Head is spinning thinking about boys. I need that bad boy to do me